menyaksikan Bapas for UMKM. Tadi kita masih menceritakan kisah Mas Aris yang menarik ini. Tadi setelah mendapatkan pelatihan dari Bank Bapas di Jakarta, kemudian Mas Aris membuka peluang usaha juga dengan mengajak teman-teman yang ada di wilayah sekitar Mas Aris. Itu apa sih yang membuat Mas Aris tertarik dan mau untuk mengajak teman-teman yang lain? Motivasi itu berdasarkan pengalaman pribadi. Karena saya sudah banyak belajar tentang perkoyan, itu saya mencoba, saya ternak sendiri, membesarkan sendiri, memasarkan sendiri. Saya 5 tahun tidak berkembang, jalan di tempat. Tapi setelah saya pakai sistem kebersamaan, ternyata saya semakin maju. Nah itu majunya pun bukan sesuatu hal yang tidak kentara, tapi jelas. Saya secara pribadi atau teman-teman yang lain itu memang banyak kemajuan. Karena apa? Karena memang kebersamaan itu akan menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kecil, lidi, kalau jadikan satu dia pun kuat. Nah itu prinsip kami. Berarti memang juga membutuhkan proses ya Mas Aris untuk bisa stabil dan bertahan dalam membuka usaha seperti ini. Ya, jadi karena kami pakai sistem, pakai istilahnya dari hulu sampai hilir itu dikelola bersama. Jadi baik pemasaran ataupun saya yang produksi itu ada keseimbangan dan kesinambungan. Jadi kami bagaimana bisa maju bersama itu teman-teman juga berpikir bersama. Contoh bagian pemasaran, Mas ini tolong permintaan pasar kualitasnya seperti ini, kami ada perbaikan kualitas. Terus di posisi pemasaran ada kritikan, jenis ini yang paling tarik sekarang, saya produksinya menyesuaikan permintaan pasar. Jadi ada keseimbangan antara pemasaran, produksi dan sebagainya. Itu ternyata sangat berpengaruh ke harga. Jadi efeknya ke petani-petani itu juga peningkatan harga dan peningkatan pendapatan. Ini tadi cerita dari Mas Aris selaku pelaku UMKM sendiri. Kemudian kalau dari Bu Tanti, dari Dekranasda ada cerita juga nggak Bu? Mungkin dari salah satu pelaku UMKM dan wujud pelatihan mungkin yang diberikan dari Dekranasda ke pelaku UMKM seperti apa Bu? Kalau untuk pelatihan kan memang Dekranasda ini kan dengan SKPD terkait ya Mbak Dinda ya. Jadi dari kepengurusan di Dekranasda ini ada berbagai SKPD, ada UKM, ada perindustrian gitu dan kerajinan ini. Ini pelatihan yang kita lakukan ini berkesinambungan, selain mungkin pelatihan memang betul-betul baru gitu ya untuk para newbie gitu. Kemudian juga ada pelatihan yang sifatnya berkesinambungan gitu, setelah pelatihan sebelumnya mungkin skillnya lebih ditingkatkan kembali gitu. Ya alhamdulillah mungkin Bu Harsari ini salah satunya ya, waktu itu mungkin mengikuti pelatihan yang batik yang dilaksanakan oleh dinas gitu. Alhamdulillah untuk Bu Harsari dan teman-teman di Paguyuban Batik Sawet Sewu ini mereka sekitar 25 pengrajin batik ini masih bertahan sampai sekarang gitu. Dan harapan kami memang tidak berhenti pada di pelatihan saja, teman-teman juga perlu untuk mengembangkan diri gitu. Jadi mungkin seperti pemerintah daerah memberikan fasilitas, tetapi teman-teman juga harus mengembangkan diri gitu ya, mengikuti kebutuhan yang ada. Seperti tadi yang disampaikan Pak Aris ini sangat bagus sekali gitu. Bagaimana membuat sistem yang bagus, bagaimana menduplikasi keterampilannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa menduplikasi lingkungan untuk diajak bersama-sama menjalankan usaha, kemudian juga menambah keterampilan, menambah lagi kreativitas dan ide gitu, sehingga apa yang sudah diberikan pada saat pelatihan itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi bisa berkembang gitu, mengikuti kebutuhannya. Harapannya usaha menjadi lebih berkembang dengan hal-hal seperti itu. Kemudian ini pertanyaan untuk Dekranasda dan juga Bang Bapas ini. Apakah ada penggolongan atau klasifikasi dalam menentukan UMKM mungkin yang kuliner binaannya seperti ini, yang bukan kuliner seperti ini? Dari Bu Tanti dulu mungkin.
Iya, jadi kalau di pelatihan sendiri memang ada pelatihan yang memang dikhususkan tergantung sentranya. Kita kan ada banyak sentra ya Mbak Dinda, ada sentra batu, sentra kayu, sentra kerajinan bambu gitu. Ada memang pelatihan yang dikhususkan untuk per sentra gitu, tapi ada juga pelatihan yang bersifat umum gitu. Jadi memang harapan kami juga, kami selalu memberikan masukan kepada dinas bahwa pelatihan itu memang harus betul-betul terkonsep gitu. Mungkin pelatihan itu bisa yang untuk pemula, bisa untuk yang memang menengah, memang usaha yang sudah jalan, kemudian juga pelatihan yang lanjutan gitu. Sehingga skill teman-teman ini harapannya tidak hanya itu saja yang dapat pelatihan gitu ya. Untuk teman-teman UKM itu selalu kami selaku Ketua Dekranasda membangun komunikasi hal-hal apa yang perlu diperbaiki dari pelatihan betul, itu sendiri. Disesuaikan berarti ya Bu, mungkin dari UMKM yang satu ini butuhnya ini, yang satu seperti ini gitu, supaya mereka sama-sama bisa terus berkembang. Betul. Kemudian kalau dari Bang Bapak sendiri Pak Tova, pembinaan seperti apa yang sudah pernah diberikan? Untuk pembinaan yang bersifat pelatihan, kami Bank Bapak 99 sudah melaksanakan pelatihan 1000 UMKM di Kabupaten Magelang, dan ini sudah dilaksanakan 3 kali. Jadi tahun pertama kita menghadirkan 1000 peserta di ruangan ini juga, di ruangan Yudo Dibroto, karena muatnya cuma 200 untuk kapasitas gedungnya, jadi dibuat 5 kelas itu dalam 1 periode atau dalam 1 tahun. Ini sudah memasuki tahun yang ketiga. Jadi tahun pertama kita mendatangkan akademisi, mendatangkan para praktisi UMKM yang sudah sukses untuk memberikan motivasi kepada para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magelang. Dan masing-masing peserta itu merepresentasikan seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Seluruh kecamatan kita ikutkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, karena 2 tahun terakhir kita masuki masa pandemi, ini belum bisa kita laksanakan. Tetapi pendampingan kita terus lakukan bagi teman-teman usaha mikro, termasuk acara untuk di pagi hari ini yang kita bantu teman-teman usaha mikro karena sifatnya daring. Kita ajak rekanan dari Magelang TV juga untuk membantu pemasaran bagi mereka. Ke depan insya Allah kita akan lebih intens dengan cara daring sebagaimana yang dianjurkan oleh OJK. Kita akan memulai merumuskan kembali apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita klasifikasikan mana menurut kategori-kategori secara daring. Demikian. Saya tertarik lagi dengan cerita Mas Aris. Mas Aris ketika memutuskan untuk membuat usahanya menjadi atau mencakup wilayah yang lebih besar dengan mengajak teman-teman di sekitarnya, kendala apa Mas? Ini kan koordinasinya dengan banyak orang tentunya akan banyak kendala juga. Mungkin ada cerita Mas? Saya itu alhamdulillah tidak pernah merekrut, tapi saya memberikan kepercayaan kepada orang. Jadi anggota saya itu dari Pak RT sampai Pak Camat itu percaya dengan saya. Dan mereka karena kepercayaan itu dengan sistem yang kami tata itu oke, jadi kami bisa jalan seirama semuanya. Ya, itu salah satu kunci sukses saya itu kan di situ. Jadi mengapa kami berkembang? Karena ada kebersamaan. Sampai saat ini sudah ada berapa anggota ini yang tergabung? Kemarin hasil dari pendataan itu 72 anggota. 72 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Magelang? Magelang dan Jogja. Magelang dan Jogja. Ini berarti memang cakupan wilayahnya Mas Aris ini cukup besar ya Bapak Ibu? Ya. Berarti Mas Aris berhasil membranding usahanya ya? Berhasil membranding usahanya Rera Koi ini. Kemudian apakah memang branding menjadi hal yang penting untuk teman-teman UMKM lakukan ini, Bu Tanti, bagaimana? Iya, saya rasa demikian ya Mbak Dinda ya, karena memang terkadang kan orang mungkin bisa melihat misalnya kita sama-sama menjual batik gitu ya, apalagi sekarang online, pasti misalnya kita juga harus bisa menarasikan itu gitu, bagaimana filosofi batik ini, tidak hanya menjual sama-sama batik tetapi
mungkin bisa bercerita, memberikan value dari apa yang kita jual gitu, itu menjadi salah satu daya tarik gitu, bahwa produk ini memiliki karakter gitu, sehingga itu menjadi alasan penjual, asal pembeli gitu ya, untuk menjual, untuk membeli produk tersebut gitu. Jadi harapan kami juga teman-teman dari UKM ini ketika menjual terutama di online ini juga bisa memberikan value dari yang kita jual gitu, membuat terkadang orang tertarik karena ceritanya, terkadang orang tertarik tidak hanya dari sekedar motifnya gitu, tetapi mungkin behind the story behind dari produk itu dijual itu bisa menjadi suatu nilai yang meningkatkan penjualan juga gitu. Kemudian Pak Tovan, tadi kita menyinggung tentang branding. Iya. Kalau dari Bang Bapas sendiri, bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu membranding teman-teman UMKM ini? Apalagi UMKM di bawah binaan Bapas itu kan ada banyak sekali, Pak Tovan, seperti apa? Iya, betul. Tadi Mbak Dinda menyebutkan binaan Bang Bapas ada banyak sekali. Ya memang demikian adanya. Jadi lebih dari 3.000 sudah menjadi binaan kami, dan pembinaan yang kami lakukan tidak hanya selepas satu poin yaitu memberikan tambahan modal bagi beliau-beliau, tidak. Kami juga mendampingi pemasaran, mendampingi masalah juga dalam hal peningkatan sumber daya manusia, termasuk Bapak Aris ini adalah satu alumnus kami. Kami melakukan pembinaan ini teman-teman UKM yang memiliki keunggulan kompetitif, yang memiliki keunggulan komparatif. Beberapa di antaranya sudah kita ikutkan lomba di Jakarta. Pada waktu itu mulai dari tahun 2006, waktu itu Pak Sumarti mendapat juara, kemudian 2007 ada boneka Bu Suratina, sampai dengan Pak Aris Koi, sudah banyak sekali alumnus yang menjadi juara. Bukan kami yang hebat, pelaku usaha tersebut yang memang sudah bagus dari awalnya. Kami hanya membantu mengeksplor bahwa dia ini memiliki usaha yang pantas untuk dipublikasi, memiliki usaha yang pantas untuk dikonsumsi masyarakat luas. Tugas kami hanya itu. Mereka sendirilah yang bagus. Teman-teman usaha yang sudah bagus, kami hanya membantu. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah branding ini menjadi hal yang sangat penting. Brand adalah aktualisasi dari kualitas produk dari masing-masing pelaku usaha mikro. Ini menjadi hal yang bagus untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Begitu, Pak. Kemudian dari Mas Aris, keunggulan yang Mas Aris rasakan ketika menjadi UMKM binaan Bapas itu seperti apa? Atau mungkin sejauh mana sih Bang Bapas membantu Mas Aris dalam mengembangkan usaha ikan koi itu? Berdasarkan pengalaman saya mengenal sekian banyak bank yang peduli dengan UMKM, yang bisa membantu, bukan sekedar meminjami dan menarik untuk mengangsur. Itu saya hanya ada di Bank Bapas. Karena apa? Karena Bank Bapas ada bantuan tentang ilmu, ada bantuan tentang bagaimana cara memasarkan, bagaimana memberikan sistem agar UMKM masing-masing itu ada peningkatan dan maju. Itu yang dilakukan Bapas. Saya simpati dan salut dengan Bank Bapas. Terima kasih Mas Aris. Berarti dari pihak Bank Bapas betul-betul mensupport usaha Mas Aris ini ya? Iya. Kemudian Bu Tanti, kalau di wilayah Kabupaten Magelang ini ada nggak sih Bu wilayah yang memang sangat berpotensi untuk berkembangnya banyak UMKM? Atau sebetulnya Magelang punya banyak sekali UMKM? Sebetulnya potensinya banyak ya, hampir di semua kecamatan ada UKM gitu ya, baik dari berbagai macam, ada kopi, ada batik, ada kerajinan yang lain gitu. Tapi mungkin dari sisi pemasaran ada kecamatan-kecamatan yang diuntungkan karena posisinya mungkin di daerah wisata gitu, misalnya semacam Borobudur gitu. Tetapi kami juga berkoordinasi nih dengan Dinas Pariwisata, bagaimana teman-teman dari mungkin yang tidak ada objek wisatanya ataupun mungkin wisata yang bukan seperti Borobudur gitu ya, yang sudah internasional gitu kelasnya, ini juga bisa bangkit sehingga nanti UMKM di sekitar objek itu juga akan ikut bangkit gitu.
Jadi misalnya wisata yang di daerah Telomoyo gitu, itu kan juga salah satu objek yang mungkin bisa menjadi magnet juga. Kemudian yang dari sisi selatan gitu, ini mulai dibangkitkan. Dan kami juga ada gerai yang kami minta kepada Dinas Pariwisata juga tergabung dalam Dekranasda untuk membuka gerai-gerai UKM, yaitu pojok Dekranasda gitu di objek-objek wisata. Salah satunya di Ketep ini yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Dan harapannya nanti di objek wisata yang lain pun ini juga bisa ada UKM center atau pojok Dekranasda. Pojok Dekranasda ini di wilayah Borobudur sudah ada belum, Bu? Kami sudah sampaikan kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur dan insya Allah dari pihak Taman Wisata welcome untuk itu dan akan dipersiapkan gerai untuk pojok Dekranasda di dalam lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur. Dan yang akan datang di TIC itu Tourism Information Center tuh yang ada di dekat Borobudur, itu juga akan dibuka juga pojok Dekranasda. Dan yang akan datang di pemandian Kali Bening ini juga akan ada gitu. Jadi insya Allah kami selaku Ketua Dekranasda sangat mendukung gitu untuk teman-teman UKM ini bisa lebih banyak lagi mendisplay. Dan sedang dalam pembahasan kami juga sudah berkomunikasi dengan Atria Hotel dan Artos gitu untuk teman-teman bisa mendisplay produknya di sana. Bekerja sama dengan banyak pihak tentunya ya Ibu untuk dan Sentapas juga menjadi salah satu supporter nih untuk teman-teman UKM. Terima kasih untuk displaynya yang sudah gerainya display untuk produk UKM teman-teman ini. Terima kasih sekali, insya Allah ini akan menambah semangat untuk teman-teman lebih berkarya lebih baik lagi. Baik Ibu, berarti memang di masa pandemi ini dibutuhkan banyak sekali dukungan dan motivasi untuk teman-teman pelaku UMKM di luar sana agar tetap bisa bertahan. Mungkin dari Mas Aris dulu bisa memberikan sedikit kesimpulan atau mungkin motivasi untuk teman-teman di luar sana agar tetap bertahan di masa pandemi seperti apa? Terima kasih. Dalam rangka menghadapi suasana yang tidak menguntungkan seperti ini, memang kita tidak boleh lepas dari doa. Kemudian kita harus punya keyakinan, optimis bahwa usaha kita akan tetap berbuah, usaha kita yang dijalankan dengan baik dan benar, kita akan membuahkan hasil yang bisa maksimal. Nah itu kita harus punya program, punya rencana, punya cara agar bagaimana usaha kita tetap maju dan jalan. Jadi teman-teman para pelaku UMKM, saya juga menyarankan bahwa meskipun suasana seburuk apapun, kita kalau bisa mengusahakan bagaimana usaha kita tetap bisa jalan. Meskipun pelan tetap harus jalan, karena kita jangan sampai nanti mengawali lagi dari nol. Tapi kita harus pelan-pelan jalan, syukur-syukur kita terus berkembang. Kemudian dari Bang Bapak sendiri, Pak Mustafa, mungkin ada harapan ke depannya atau pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman UMKM agar tetap semangat di masa pandemi ini? Baik, pada masa pandemi ini saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Aris. Kata kuncinya adalah satu, sabar. Tetapi dalam sabar itu bukan lantas kita menyerah, kita tetap berikhtiar. Kita tetap melaksanakan produksi meskipun skalanya belum seperti pada saat sebelum pandemi, tetapi terus berproduksi pelan supaya apa? Untuk menjaga produk itu menjadi tetap kontinu. Jangan sampai lantas menjadi vakum, tidak ada kegiatan, kita tetap berproduksi. Bagaimana kita tetap bertahan dulu. Nah, insya Allah kalau masa pandemi nanti sudah usai, kita akan maju lagi, maju bersama lagi. Kata kuncinya adalah kita tidak boleh bekerja maju sendiri-sendiri, bekerja secara parsial. Tetapi kita harus bekerja saling bahu-membahu. Satu UMKM dengan UMKM yang lain, membuat suatu jejaring di seluruh Kabupaten Magelang agar kita bisa maju bersama, bangkit bersama, dan insya Allah akan menjadi sukses bersama. Baik, terima kasih Pak Tova. Kemudian terakhir ini Bu, dari Bu Tanti, bagaimana kira-kira harapannya ke depan untuk teman-teman UMKM agar tetap semangat dan bertahan di masa pandemi? Ya.
Sama ya Mbak Dinda dengan yang disampaikan Pak Aris dan juga Pak Tova, bahwa memang di situasi ini pasti situasi yang sulit gitu bagi semua gitu, tidak hanya teman-teman UKMKM saja gitu ya. Tapi tetaplah bertahan, tetaplah berusaha, dan tetaplah untuk berdoa gitu. Cari ide-ide kreatif mungkin yang sebelumnya belum dilakukan, gali ide yang masih belum ada gitu ya, kembangkan jaringan, kembangkan kemampuan digitalnya. Kemudian juga mungkin bisa lebih memvariasikan produk, mungkin sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi. Mungkin yang biasa bikin konveksi bisa ke masker, ataupun mungkin kebutuhan pandemi yang lain. Kemudian itu dan tetaplah untuk menggali potensi yang ada di situasi yang sulit gitu. Justru nanti harapannya teman-teman UKM ini semakin tangguh gitu ketika mungkin ada situasi-situasi yang sulit ke depan. Harapannya pandemi ini segera berakhir sehingga kita tetap bisa bertahan dan tetap bisa menjalankan usaha dengan normal kembali. Tetapi karena situasi ini membutuhkan fasilitas digital ya, itu yang mungkin ingin saya sampaikan, lebih tekankan kembali bahwa galilah teman-teman untuk kemampuan digitalnya gitu, untuk sehingga tetap bisa berkompetisi di pasar gitu, baik pasar lokal maupun pasar global. Baik Ibu, terima kasih sekali. Talk show kali ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak pastinya untuk pemirsa di rumah, dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Tapi sebelum mengakhiri talk show kali ini, ada pemberian sertifikat yang akan diberikan langsung oleh Dirut Bank Bapas 69. Silakan Ibu, Bapak. Pemberian sertifikat untuk para narasumber yang sudah mengisi talk show pada hari ini. Yang pertama, kepada Ibu Kristanti Zainal Arifin selaku Ketua Dekrananda Kabupaten Magelang. Yang kedua untuk Bapak Mustafa, perwakilan dari UKM. Ini produksi dari Secangsu. Ya. Boneka yang diserahkan hari ini adalah salah satu hasil dari UMKM binaan Bapas, produksi dari UMKM binaan Bapas. Kita serahkan sebagai kenang-kenangan rasa tanda terima kasih karena telah menyempatkan hadir, berbagi cerita dan juga pandangannya mengenai topik kita pada hari ini. Kami persilakan untuk para narasumber dan juga Bapak Rohmat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Matur suwun sekali lagi kami ucapkan untuk bincang-bincang singkatnya bersama Mbak Dinda. Iya betul Mbak Dinsa. Mbak Dinda. Tadi obrolan kita sangat menarik ya, karena ternyata memang banyak sekali teman-teman UMKM yang memerlukan motivasi dan selalu bisa berinovasi. Pastinya dengan kolaborasi dan kerjasama dari pemerintah Kabupaten Magelang dan juga Bank Bapas 69. Betul sekali. Bareng-bareng kita ya. Iya betul. Harus bersama-sama ikut memajukan UMKM di Kabupaten Magelang. Iya betul, karena tadi juga disinggung kalau jalan sendiri sama jalan bareng-bareng itu lebih beda Pasti rasanya. beda kalau itu. Suksesnya harus bersama-sama ya Mbak ya. Iya betul sekali. Seperti itu. Ya, dengan tadi talk show berakhir, maka juga berakhir pula acara kita pada hari ini. Acara puncak dari Bank Bapas 69 for UMKM. Ya. Gimana Mbak Dinda hari ini? Pastinya acaranya sangat menginspiratif ya, karena ketika kita membahas pandemi itu langsung akan tertuju kepada para teman-teman pelaku UMKM. Betul. Karena tidak hanya berkreasi tapi juga cari uang dari situ ya Mbak Dinda Iya ya. betul sekali. Jadi benar-benar harus kita support full, sama-sama bekerja sama untuk supaya masing-masing pihak juga tidak terkendala apa-apa selama pandemi ini. Betul Seperti sekali. itu ya. Okay. Ya, semoga tayangan yang kita sajikan kepada Anda hari ini dapat bermanfaat dan juga bisa dipetik sesuatu dari situ.
Semoga semakin banyak orang yang makin termotivasi dan juga makin produktif melihat bahwa ternyata banyak sekali pihak-pihak UMKM yang ada di Magelang yang masih juga sama produktifnya. Oke, siap. Kalau begitu, saya Dinsa pamit. Saya Dinda Bestari pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
Program ini dipersembahkan oleh Bank Papas 69.